Kita kan hidup di era dominasi segelintir raksasa teknologi ya. Nama-nama kayak Apple, Google, Microsoft yang suka disebut Magnificent Seven itu kayaknya kuasai segalanya. Betul, betul. Tapi pernah kepikiran nggak sih Anda gimana nasib ribuan perusahaan lain di luar lingkaran elit ini? Banyak loh yang rasanya kayak tertinggal, susah payah cuma buat bertahan. Bahkan sering disebut perusahaan zombie. Nah, sumber pembahasan kita kali ini itu pidato keynote Michael Saylor yang lumayan provokatif. Saylor, oke? Dia ngajuin argumen radikal. Kenapa korporasi, apalagi yang merasa tersisih ini, harus banget mempertimbangkan Bitcoin sebagai strategi inti loh, bukan cuma sampingan. Strategi inti ya? Menarik. Iya, jadi misi kita dalam penelusuran mendalam kali ini buat Anda, itu buat mengurai logikanya Saylor. Kok bisa dia ngomong gitu? Kita gali data yang dia pakai, pahami kenapa dia lihat ini solusi, bukan sekedar spekulasi. Oke. Oke deh, mari kita bongkar argumen ini bareng-bareng. Siap. Tapi penting banget nih kita pahami konteksnya dulu ya. Michael Saylor ini lewat perusahaannya MicroStrategy bukan pemain kemarin sore. Iya, benar. Mereka itu pionir korporat yang pertama kali secara besar-besaran adopsi Bitcoin sebagai aset cadangan utama perusahaan. Betul. Agustus 2020 ya kalau nggak salah. Tepat. Jadi ini bukan sekedar keputusan investasi iseng gitu. Ini tuh inti dari perubahan strategi korporat yang fundamental banget. Saylor melihatnya sebagai respons strategis terhadap lanskap ekonomi yang berubah cepat. Dan menurut dia, makin nggak ramah buat mayoritas perusahaan. Ini jawaban atas tantangan eksistensial katanya. Oke, mari kita mulai dari diagnosis masalahnya dulu nih, versi Saylor. Gambaran yang dia kasih emang kedengeran agak suram ya. Menurut data dia, dominasi Magnificent Seven ini bukan cuma soal gede-gedean ukuran, tapi secara aktif itu ngancurin ribuan pesaing loh, di macam-macam sektor. Wah. Dia contohin gimana Amazon ngelibas puluhan ribu peritel fisik, terus Apple nyapu bersih banyak produsen hardware lain, Google juga kan ganggu model bisnis media tradisional sampai hampir, ya gitu deh. Iya. Terasa banget dampaknya. Bahkan nih, di liga utama kayak indeks S&P 500 isinya 500 perusahaan terbesar AS, mayoritas besar dari mereka itu susah payah bersaing sama Mag 7 ini. Bener banget. Saylor bahkan kasih label ke banyak perusahaan publik ini, perusahaan zombie. Zombie ya, maksudnya. Ya, mungkin mereka masih untung ya, tapi tumbuhnya lambat banget. Sahamnya nggak liquid, susah dijual beli, terus kinerjanya konsisten kalah sama indeks S&P 500. Apalagi kalau dibandingin sama Mag 7. Ada angka spesifik nggak sih? Ada, dan ini yang bikin kaget. Dia kutip statistik, dalam 4 tahun terakhir itu, 96% perusahaan di S&P 500 kinerjanya di bawah rata-rata Mag 7. Tunggu. 96% di bawah Mag 7. Itu udah wow. Tapi ada yang lebih parah lagi kan ya? Ada. Dan ini mungkin yang paling bikin melongo. 96% dari semua perusahaan publik di Amerika Serikat, menurut analisis Saylor ya ini, Iya. kinerjanya itu setara atau malah lebih jelek daripada T-bill. T-bill, surat utang negara jangka pendek itu. Yang paling aman, tapi imbal hasilnya paling mini. Persis. Itu dia. Bayangin aja. Anda invest di perusahaan publik, risikonya macam-macam, hasilnya nggak lebih bagus dari nyimpen duit di instrumen paling konservatif. Wah, gila sih. Ini nunjukin betapa susahnya mayoritas perusahaan itu menghasilkan nilai tambah beneran buat investor. Oke, jadi intinya menurut Saylor, mayoritas besar perusahaan publik ini sebenarnya cuma jalan di tempat, bukan berkembang. Kelihatan hidup, tapi finansialnya udah kayak zombie. Bisa dibilang gitu. Dan ini makin parah gara-gara masalah akses ke pasar modal kan? Tepat sekali. Dari sekitar berapa ratus juta perusahaan gitu ya di dunia, cuma sebagian kecil banget, sekitar 4 ribuan, yang listing di bursa utama AS. Oke. Nah, dari angka segitu, cuma segelintir lagi, sekitar 400 perusahaan doang yang masuk kategori seasoned issuers. Ini istilah penting nih. Apa tuh seasoned issuers? Kayak udah berpengalaman gitu? Iya, kurang lebih gitu. Seasoned issuers ini pada dasarnya perusahaan yang dianggap udah mapan banget, rekam jejaknya panjang, dipercaya penuh sama regulator kayak SEC. Terus untungnya apa buat mereka? Untungnya gede. Mereka bisa nerbitin dan jual sekuritas baru, saham atau obligasi misalnya, prosesnya jauh lebih cepat dan gampang. Kayak punya jalur VIP buat ngambil modal seger dari pasar. Wow. Artinya, cuma sekitar 1 dari 1 juta perusahaan di dunia yang benar-benar punya akses gampang ke kolam modal terbesar di planet ini.
Saylor bahkan kritik sejarah regulasi sekuritas AS kayak UU SEC 1933 sama 1940. Menurut interpretasi dia nih ya, itu sengaja dirancang buat batasin akses modal buat bisnis yang dianggap terlalu wirausaha atau berisiko, demi ngelindungin kepentingan pemain lama. Jadi udah susah saingan, susah juga cari modal buat tumbuh. Terus biasanya apa yang dilakuin perusahaan-perusahaan ini menurut Saylor? Ada strategi umum yang dia kritik nggak? Ada banget. Dan ini salah satu poin kuncinya dia. Yang menarik di sini adalah strategi yang umum diajarin di sekolah bisnis dan dilakuin banyak perusahaan, yaitu ngilangin volatilitas. Ngilangin volatilitas? Maksudnya fluktuasi harga gitu ya? Iya, perusahaan itu didorong keras buat nyingkirin fluktuasi harga aset atau pendapatan dari neraca mereka, biar kelihatan stabil gitu laporannya. Caranya gimana biasanya? Cara paling umum, ya bagi-bagi duit tunai ke pemegang saham. Bisa lewat beli kembali saham, buyback, atau bagi dividen. Tapi bukannya itu bagus buat pemegang saham, dapat duit tunai, atau sahamnya makin dikit jadi harganya naik. Kedengarannya logis sih. Logis menurut kacamata konvensional ya. Tapi Saylor lihatnya ini kesalahan fatal. Super di masa depan. Volatilitas itu kan dua sisi mata uang. Bisa rugi, bisa untung gede gitu ya? Nah, bisa berarti risiko turun. Tapi juga potensi naik yang signifikan. Dengan terlalu fokus ngebersihin neraca dari fluktuasi jangka pendek, perusahaan-perusahaan ini kehilangan kesempatan buat tumbuh eksponensial. Ini menarik nih, dia bandingin sama individu super kaya kayak Jeff Bezos atau Elon Musk kan? Persis. Saylor nunjuk contoh orang kayak Bezos atau Musk. Mereka justru meluk volatilitas gede dalam aset pribadi mereka. Saham perusahaan mereka sendiri kan naik turunnya gila-gilaan. Ya juga ya. Mereka nggak takut neraca pribadinya naik turun drastis. Justru itu bagian dari cara mereka bangun kekayaan luar biasa. Sementara perusahaan publik yang mapan ini, ironisnya, malah sebaliknya. Mereka berhasil ngilangin volatilitas. Tapi kata Saylor, pada saat yang sama mereka juga ngilangin potensi performa luar biasa. Milih stabilitas semu yang ujung-ujungnya mediocre atau mati pelan-pelan. Oke, ini diagnosis yang cukup keras ya. Dan ini relevan buat Anda pendengar. Meskipun mungkin Anda nggak ngelola perusahaan publik. Tren konsentrasi kekuatan ekonomi, tantangan akses modal ini dampaknya luas. Betul. Ironis strategi ngilangin volatilitas ini jadi inti kritik Saylor. Apa yang dianggap aman, menurut dia justru jalan buntu. Nah, kalau strategi konvensional salah, gimana soal harapan baru? AI, kecerdasan buatan, apa ini jalan keluarnya menurut Saylor? Nah, soal AI, pandangan Saylor ini cukup beda dari narasi umum ya. Dia nggak nolak pentingnya AI. Malah, dia sebut AI itu kondisi perlu, necessary condition, harus diadopsi buat bertahan hidup. Oke, jadi AI itu wajib. Wajib. Kebaikan AI ya sama aja bunuh diri, katanya. Tapi, nah ini tapinya gede, AI itu bukan solusi akhir atau kondisi cukup, not sufficient, buat nyelamatin mayoritas perusahaan dari masalah mendasar tadi. Loh, kenapa gitu? Bukannya kalau adopsi AI dengan cerdas bisa kasih keunggulan kompetitif? Efisiensi, produk baru, layanan personal? Potensinya ada, iya. Tapi argumen Saylor gini, AI itu pada dasarnya ide konsensus. Konsensus? Maksudnya? Semua orang udah tahu mereka harus pakai AI. Tiap CEO gede ngomongin strategi AI mereka. Karena ini sesuatu yang dikejar semua orang, ujung-ujungnya AI nggak akan kasih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan buat perusahaan rata-rata. Oh, jadi cuma jadi standar baru aja gitu ya? Bukan pembeda lagi? Nah, itu dia. Cuma jadi biaya meja. Ongkos standar buat tetap bisa operasi di masa depan. Bukan pembeda strategis. Terus siapa dong yang paling untung dari revolusi AI ini menurut dia? Ya lagi-lagi, mereka yang udah di puncak. Magnificent Seven, merek-merek besar lain yang udah punya skala, punya data banyak, punya kanal distribusi kuat, mereka bisa implementasi AI skala besar, panen manfaat terbesarnya. Jadi buat perusahaan kebanyakan gimana? Buat mayoritas perusahaan lain, Saylor berpendapat mereka malah lebih berisiko jadi korban disrupsi AI. Korban? Iya, mungkin akan ada beberapa startup AI unicorn yang sukses luar biasa, pasti. Tapi kemungkinan besar, mereka tumbuh dengan cara makan pangsa pasar ribuan perusahaan lama dalam prosesnya. Wah, analisisnya lumayan suram ya. Jadi AI malah bisa memperlebar jurang antara raksasa sama yang lain, bukannya main lapangan main. Kemungkinan besar begitu, menurut perspektif ini. AI sebagai semacam peluru perak. Kata Saylor sih AI itu perlu, tapi nggak cukup buat nyelamatin Anda dari tantangan fundamental, persaingan, dan akses modal. Nah, disinilah Bitcoin masuk.
Sebagai solusi alternatif ya, Ambikal. Oke, gimana tesis utamanya? tesis utamanya gini. Bitcoin itu justru potensial jadi solusi karena sifatnya yang non-konsensus. Non-konsensus, artinya nggak semua orang setuju gitu. Tepat. Mayoritas orang, apalagi di lingkaran korporat dan keuangan tradisional, belum atau nggak mau nerima Bitcoin sebagai strategi inti. Dan justru disitulah letak peluangnya. Ini jadi ingat kutipan dari Peter Thiel yang sering dia ulang. Nah iya, kutipan Peter Thiel. Keberanian itu jauh lebih langka daripada kejeniusan. Maksudnya? Saylor berpendapat, banyak orang pinter di luar sana gunain kejeniusan mereka justru buat nyari-nyari alasan kenapa nggak beli Bitcoin atau adopsi strategi ini. Padahal, menurut dia, isu sebenarnya seringkali bukan di analisis logisnya, tapi di kurangnya keberanian buat ngambil langkah beda dari kerumunan. Oke, jadi apa langkah-langkah yang dia saranin buat pemimpin perusahaan yang merasa kejebak ini? Kerangka berpikirnya cukup jelas sih, ada beberapa tahap. Apa aja tuh? Pertama, akui realitas. Hadapi kenyataan pahit soal posisi kompetitif dan prospek perusahaan Anda. Jangan denial. Oke, terus? Kedua, rangkul ide baru. Buka pikiran buat solusi non-konsensus kayak Bitcoin. Jangan langsung tolak cuma karena nggak biasa atau berisiko, kata orang banyak. Ketiga? Ketiga, ini krusial. Lakukan riset. Do the work. Jangan cuma ikut-ikutan atau spekulasi. Luangkan waktu yang signifikan buat benar-benar paham Bitcoin. Teknologinya, pasarnya, risikonya, potensinya, semuanya. Harus belajar serius ya? Harus. Keempat, ambil resiko terukur. Setelah paham, bikin keputusan strategis buat alokasi sebagian aset ke Bitcoin. Hitung resikonya matang-matang. Dan terakhir? Kelima, eksekusi. Jalankan strateginya dengan disiplin. Soal poin ketiga tadi, do the work. Saylor punya analogi soal waktu yang menarik kan? Oh iya, itu bagus banget. Analoginya kuat. Rata-rata orang kan kerja keras sekitar 80.000 jam seumur hidupnya buat cari duit. Iya, banyak ya. Ironisnya, kata Saylor, susah banget yakinin orang yang sama buat luangin waktu, katakanlah cuma 100 jam. Itu kan cuma sekitar 0,1% dari waktu kerjanya untuk belajar cara mempertahankan nilai dari uang yang udah susah payah dia kumpulin. Jawab atau bantah sekitar 100-an kritik, salah paham atau ketakutan umum soal Bitcoin. Cuma dengan paham mendalam, keputusan bisa diambil rasional. Oke, jadi butuh berani dan butuh kerja keras buat paham. Tapi kenapa spesifik Bitcoin? Apa sih yang bikin Bitcoin unik di mata Saylor sebagai solusi korporat? Nah, kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, Saylor itu ngenalin kerangka pikir di mana dia bedain antara modal sama mata uang. Bedanya apa tuh? Modal itu aset penyimpan nilai jangka panjang, jarang ditransaksiin. Mata uang itu alat tukar sehari-hari, sering banget dipakai transaksi. Nah, menurut dia banyak orang keliru nganggep Bitcoin itu mata uang. Padahal peran utamanya itu sebagai modal. Oh, jadi kayak emas gitu ya? Lebih ke simpanan nilai. Mirip, tapi menurut dia lebih dari itu. Dia sebut Bitcoin itu aset modal puncak. Apex Capital Asset. Bukan sembarang modal. Puncak? Maksudnya paling bagus gitu? Dia punya semacam hierarki ya? Bener. Dia gambarin kayak piramida atau tangga gitu. Paling bawah itu mata uang fiat yang paling lemah. Inflasinya tinggi. Naik dikit ada surat utang negara jangka pendek. Naik lagi mata uang fiat kuat kayak dolar. Terus di atasnya? Ada real estate komersial, saham blue chip non-tekno, terus saham teknologi gede kayak Max 7, terus emas. Nah, di paling puncak menurut dia itu Bitcoin. Kenapa Bitcoin di paling atas? Dianggapnya penyimpan nilai digital superior buat jangka panjang. Ngalahin semua aset lain dalam hal kelangkaan, gampang dibawa-bawa, portabilitas, gampang dibagi-bagi, divisibilitas, dan tahan sensor atau sitaan. Dan klaim superioritas ini dia dukung pakai data kinerja historis. Pasti. Saylor ini sangat menekankan data kinerja masa lalu. Meskipun kita tahu ya, kinerja masa lalu nggak jamin hasil masa depan. Iya, disclaimer penting itu. Tapi dia tunjukin grafik demi grafik, bandingin kinerja Bitcoin sama aset lain dalam berbagai periode waktu. Hasilnya, menurut data dia ya, Bitcoin secara konsisten jauh ngalahin indeks saham populer, kayak Russell 2000 sama S&P 500. Lebih bagus dari saham-saham top. Bahkan lebih impresif lagi, kinerjanya ngalahin hasil dari program buyback saham Magnificent Seven, dan juga ngalahin kinerja dana abadi, endowment fund, universitas elit Ivy League. Wow, ada angka spesifik yang sering dia sebut nggak? Rata-rata pertumbuhan tahunannya gitu. Dia sebutin, bahkan kalau kita ambil periode 10 tahun terburuk dalam sejarah Bitcoin,
rata-rata pertumbuhan tahunan majemuknya, atau CAGR, ya istilahnya, Iya, CAGR, itu masih di kisaran 50%. 50% per tahun, rata-rata, selama 10 tahun terburuk. Ya, itu klaimnya berdasarkan data historis dia. Angka ini kan kedengaran fantastis ya, dibanding aset tradisional. Tapi ya perlu diingat, ini data historis di periode pertumbuhan awal Bitcoin yang emang pesat banget. Angka-angka itu emang luar biasa sih, tapi kita juga tahu kan volatilitas Bitcoin tinggi banget. Gimana seller ngejelasin potensi untung gede ini sama resiko yang kelihatannya juga gede, apalagi buat neraca perusahaan publik? Nah, ini pertanyaan bagus. Cara seller lihatnya gini, risiko tidak adopsi Bitcoin, risiko ketinggalan, kedisrupsi, nilai aset kegerus inflasi, itu jauh lebih gede dalam jangka panjang daripada risiko volatilitas harga Bitcoin itu sendiri. Oh, dibalik gitu ya cara pandangnya? Iya, asalkan perusahaan megangnya sebagai aset modal jangka panjang, bukan buat spekulasi jangka pendek. Volatilitas itu dianggap harga yang harus dibayar buat dapetin kinerja superior. Jadi strategi yang dianggap aman malah lebih beresiko menurut dia. Justru itu. Dia argumen, strategi aman kayak megang banyak surat utang negara jangka panjang itu malah lebih beresiko. Contohnya ya kasus bangkrutnya Silicon Valley Bank, SVB. Ah iya, SVB. Mereka kan kolaps justru karena kebanyakan megang obligasi pemerintah AS jangka panjang yang nilainya anjlok pas suku bunga naik. Jadi kata dia, megang Bitcoin dalam jumlah terukur itu malah ngurangin risiko keseluruhan neraca dalam hadapi ketidakpastian makro dan inflasi. Dia juga nyinggung soal regulasi yang katanya ngehambat diversifikasi logis. Iya, dia balik lagi ke kritik UU SIC 1933 itu. Menurut dia, regulasi itu secara efektif ngelarang perusahaan non-investasi buat diversifikasi aset yang paling logis. Misalnya, beli portofolio saham terdiversifikasi kayak indeks S&P 500 sebagai aset cadangan. Kenapa dilarang? Nah, menurut interpretasi dia, ini secara historis nguntungin kepentingan lembaga keuangan gede. Dia contohin persaingan lama antara grup Rockefeller sama JP Morgan. Mereka pengennya modal perusahaan tetap disimpan di deposito bank atau obligasi, jangan diinvestasiin luas di pasar saham. Menarik. Bitcoin sebagai aset baru di luar sistem tradisional, nawarin jalan keluar dari batasan ini, menurut dia. Jadi kesimpulannya, Bitcoin dilihat sebagai aset modal digital unggulan abad 21, ngambil peran yang dulu dipegang emas, aset andalan abad 19, sama surat utang negara, aset andalan abad 20. Kurang lebih gitu rangkuman pandangannya. Nah, teorinya kedengeran menarik, tapi gimana prakteknya? Mari kita lihat studi kasus nyata. Perusahaannya dia sendiri, MicroStrategy, MSTR. Nah, kisah MicroStrategy ini emang jadi jantung argumennya seller. Agustus 2020 itu MSTR posisinya lagi susah. Susah gimana? Bukannya mereka perusahaan software yang lumayan ya? Iya, mereka perusahaan software intelligent business yang solid, profit. Tapi tumbuhnya mandek. Kalah saing sama raksasa kayak Microsoft di pasar mereka. Seller gambarin posisi mereka waktu itu kayak pilihan antara mati cepat atau mati lambat. Waduh. Strategi konvensional kayak buyback saham, akuisisi kecil-kecilan, atau investasi gede di marketing udah dicoba. Tapi nggak berhasil ngangkat nilai perusahaan secara signifikan. Nah saat itulah mereka ambil keputusan radikal itu. Beli Bitcoin gede-gedean ya? Gimana kondisi MSTR pas itu? Harga sahamnya berapa? Iya. Pas keputusan diambil, harga saham MSTR itu sekitar $12 per saham. Yang menarik, sekitar $6 dari nilai itu tuh uang tunai yang dipegang perusahaan. Jadi nilai bisnisnya cuma $6 dong? Iya, nilai inti bisnis software mereka yang disebut enterprise value cuma dihargai pasar sekitar $6 per saham. Rendah banget buat perusahaan teknologi yang profit. Nah, setelah mereka umumin strategi jadiin Bitcoin aset cadangan utama dan mulai beli, semuanya berubah drastis. Apa yang terjadi? Langsung naik gitu. Volume perdagangan saham MSTR meledak, minat ke opsi saham mereka, kontrak buat beli atau jual saham di masa depan, melonjak tinggi banget. Perusahaan yang tadinya dianggap ngebosenin dan zombie sama Wall Street, tiba-tiba jadi pusat perhatian. Mulainya dari berapa beli Bitcoinnya? Mereka mulai dengan komitmen awal $250 juta buat beli Bitcoin. Tapi itu baru awal banget. Terus berapa banyak modal baru yang berhasil mereka tarik setelah itu? Kok bisa investor mau kasih duit? Nah, ini gila. Sejak pengumuman awal itu sampai pas pidato seller ini,
MSTR berhasil narik modal baru lebih dari 37,5 miliar dolar. 37,5 miliar dolar buat perusahaan ukuran MSTR. Iya, gede banget kan? Kenapa investor mau? Argumen Saylor gini, karena sebagian besar perusahaan gede lain justru sibuk ngebalikin atau ngebuang modal mereka lewat buyback dan dividen. Kan tadi udah dibahas. Oh iya, yang dia kritik itu ya? Akibatnya, banyak investor institusional yang kelebihan modal bingung mau taruh di mana yang potensi tumbuhnya tinggi. Nah, MSTR dengan strategi Bitcoin-nya ini jadi semacam proksi atau kendaraan buat investor biar dapat exposure ke Bitcoin lewat struktur perusahaan publik yang familiar dan teregulasi. Gimana Saylor gambarin strategi MSTR ini biar gampang dipahami? Dia gambarinya bukan sekedar beli aset, tapi kayak merger de facto sama jaringan Bitcoin. Merger? Analoginya gitu. Kayak beli saham di sebuah monopoli digital global yang tumbuhnya cepat banget, jaringan Bitcoin, tapi valuasinya murah banget. Valuasi 1 kali pendapatan, katanya. Dan hebatnya lagi, merger ini bisa dibalik. MSTR bisa jual Bitcoin-nya kalau perlu. Dan biayanya relatif rendah dibanding akuisisi perusahaan biasa. Terus gimana kinerjanya dibanding aset lain? Bahkan dibanding Bitcoin sendiri, kan tadi katanya gitu. Nah, secara kinerja harga saham, MSTR itu berhasil ngalahin hampir semua kelas aset utama lain di periode sejak mereka mulai strategi ini. Kecuali mungkin Nvidia ya di beberapa rentang waktu. Oke. Yang lebih menarik lagi, dan ini sering bikin orang bingung, saham MSTR bahkan berhasil ngalahin kinerja Bitcoin itu sendiri, harga spot Bitcoin, di periode yang sama. Tunggu. Kok bisa perusahaan yang aset utamanya Bitcoin, kinerjanya ngalahin Bitcoin? Gimana caranya? Nah, ini bagian penting dari strategi mereka, pakai leverage secara cerdas. Leverage? Utang maksudnya? Iya. Tapi nggak cuma utang biasa. MSTR nggak cuma pakai kas internalnya buat beli Bitcoin. Mereka aktif nerbitin sekuritas baru, bisa saham tambahan, atau yang lebih sering, obligasi konversi, convertible bonds. Duit hasil nerbitin itu dipakai buat beli lebih banyak Bitcoin. Obligasi konversi, apa bedanya sama obligasi biasa? Obligasi konversi ini unik. Investor pinjemin duit ke MSTR kayak obligasi biasa. Tapi mereka punya opsi buat nukerin obligasi itu jadi saham MSTR di masa depan kalau harga sahamnya naik signifikan. Oh, jadi bisa dapat untung dari kenakan saham juga ya? Betul, ini kasih mereka potensi untung tak terbatas kayak pemegang saham. Tapi, kalau harga saham atau Bitcoin turun, mereka tetap terlindungi sebagai kreditur dapat balik pokok pinjamannya, kecuali MSTR bangkrut total ya. Ini yang disebut fitur proteksi penurunan. Downside protection. Wah, menarik ya. Jadi risikonya lebih kecil tapi potensi untungnya tetap gede. Kurang lebih gitu. Jadi investor dapat sebagian besar potensi kenaikan harga Bitcoin MSTR, tapi risiko turunnya lebih terbatas dibanding beli Bitcoin atau saham MSTR langsung. Ternyata sekuritas kayak gini laku keras di pasar. Oke, jadi MSTR manfaatin statusnya sebagai perusahaan publik buat akses pasar modal gede, terus dananya dipakai beli aset non-konsensus, Bitcoin, yang dia yakini superior. Tepat. Strategi ini terus dia jual ke perusahaan lain, termasuk raksasa kayak Microsoft. Benar. Ada momen menarik waktu itu. Ada resolusi diajuin sama sekelompok kecil pemegang saham Microsoft. Minta Dewan Direksi Microsoft buat setidaknya mempelajari kelayakan adopsi strategi neraca Bitcoin kayak MSTR. Terus, Saylor presentasi. Iya, Saylor kemudian kayak mempresentasikan argumennya, seolah-olah ngomong langsung ke Dewan Direksi Microsoft. Apa aja poin utama pitch dia ke Microsoft itu? Ada beberapa poin kunci sih. Coba sebutin. 1, jangan lewatkan gelombang berikutnya. Dia bilang dunia lagi masuk era modal digital capital, yang dia klaim tumbuh rata-rata 62% per tahun. Ngelewatin ini kayak ngelewatin internet atau mobile zaman dulu. Oke, kedua? 2, hindari risiko dunia fisik. Modal digital kayak Bitcoin itu kebal sama banyak risiko aset fisik atau bisnis konvensional. Pajak properti, inflasi mata uang lokal, tarif perang dagang, perang fisik, sitaan pemerintah, regulasi macam-macam. Kutipannya, nggak ada kebakaran, badai, tarif, atau perang di dunia maya. Bitcoin dianggap aset global netral. Masuk akal. Ketiga? 3, keabadian ekonomi. Bitcoin dirancang sebagai aset abadi, potensi tahan ribuan tahun.
nawarin semacam keabadian ekonomi. Beda sama umur perusahaan atau aset biasa yang terbatas. Dia sebut Bitcoin uang bersih, sound money. Keempat, 4. Perbandingan kinerja brutal. Dia bandingin return tahunan rata-rata saham Microsoft sekitar 18% dalam 5 tahun terakhir waktu itu sama Bitcoin, 62%. Kesimpulannya, beli Bitcoin 10 kali lebih bagus daripada Microsoft pakai kasnya buat buyback saham sendiri. wah, nyerang strategi Microsoft langsung ya. Iya, strategi Microsoft saat itu buyback gede-gedean, megang banyak obligasi jangka pendek, malah dianggap ngerusak nilai pemegang saham dan ningkatin risiko jangka panjang. Terus yang kelima, 5. Model Bitcoin 24. Dia bahkan nyajiin model kuantitatif Bitcoin 24 model yang bisa diunduh publik. Isinya simulasi, kalau Microsoft adopsi strategi Bitcoin secara signifikan, itu bisa nambah nilai kapitalisasi pasar mereka antara 1 triliun sampai 5 triliun dolar. 1–5 triliun dolar. Dan klaimnya risikonya lebih rendah. Kok bisa? Nah itu klaim dia. Gimana caranya? Dengan geser sebagian dasar valuasi perusahaan. Dari cuma ekspektasi arus kas masa depan yang penuh ketidakpastian, jadi didukung aset real yang kuat dan langka di neraca, Bitcoin. Klaim nambah nilai triliunan dolar dengan risiko lebih rendah itu kedengerannya, luar biasa tapi juga aneh ya. Di sini ironinya muncul lagi dong. Tepat sekali. Ini inti paradoksnya. Saylor nawarin jalan, beli dan tahan Bitcoin sebagai aset cadangan yang menurut analisis dia itu strategi paling nggak berisiko buat pertahanin dan numbuhin nilai jangka panjang di tengah inflasi dan ketidakpastian. Tapi dianggapnya, Tapi, oleh pandangan konsensus pasar dan dunia korporat, strategi ini dianggap tindakan yang sangat berisiko tinggi, bahkan sembrono. sebaliknya. Strategi yang dijalanin Microsoft dan mayoritas perusahaan gede lain, buyback gede, pegang aset tradisional aman, dipandang aman dan bertanggung jawab sama konsensus. Padahal, menurut Saylor, justru itulah strategi penghancuran modal yang jauh lebih berisiko dalam jangka panjang. Terus gimana hasil voting pemegang saham Microsoft soal proposal buat sekedar mempelajari strategi Bitcoin ini? Diterima? Hasilnya telak banget. Proposal itu ditolak sama 99% pemegang saham Microsoft. 99% nolak. Bahkan buat mempelajari aja gak mau. Ya. Mereka bahkan nggak mau luangin sumber daya buat ngaji secara formal. Ini seolah konfirmasi poin Saylor soal kuatnya konsensus dan ogahnya mempertimbangkan ide radikal, apalagi buat mereka yang ngerasa udah menang pakai cara lama. Ini jadi ingat sama aturan Bitcoin #11 versinya Saylor. Nah, itu dia. Aturan #11 menurut Saylor. Wawasan tentang Bitcoin terbatas pada mereka yang perlu tahu, need to know. Maksudnya gimana tuh? Logikanya, Microsoft sebagai salah satu perusahaan paling kuat dan sukses di dunia saat ini, merasa mereka nggak perlu tahu soal Bitcoin. Mereka udah sukses kok pakai model bisnis dan strategi keuangan mereka sekarang. Jadi yang perlu tahu itu, Yang ngerasa perlu tahu itu justru perusahaan-perusahaan yang merasa ketinggalan atau terancam. Kayak MicroStrategy sebelum 2020, mereka yang butuh cari solusi radikal. Oke. Jadi, apa artinya semua ini buat kita yang dengerin? Apa rangkuman dari argumen radikal Michael Saylor ini? Intinya sih, Saylor itu nyajiin sebuah pilihan fundamental ya, terutama buat perusahaan yang ngerasa nggak bisa saingan sama raksasa atau kegerus sama sistem keuangan saat ini. Pilihannya apa aja? Pilihan pertama, terus ikutin keramaian. Jalanin strategi konvensional yang diajarin sekolah bisnis, fokus stabilitas jangka pendek, buyback, hindari volatilitas. Yang menurut dia bakal berujung mediocre atau malah mundur pelan-pelan. Oke. Pilihan kedua? Pilihan kedua, ambil jalan non-konsensus yang berani, yaitu adopsi Bitcoin sebagai aset modal strategis, yang dia klaim didukung data kinerja historis superior dan nawarin potensi tumbuh eksponensial serta perlindungan nilai jangka panjang. Pembahasan ini kan fokusnya strategi corporate ya, tapi rasanya konsep intinya punya relevansi lebih luas nggak sih buat kita-kita gitu? Tentu saja. Banget malah. Ini bukan cuma relevan buat CEO perusahaan gede. Konsep intinya soal gimana cara terbaik pertahanin nilai modal jangka panjang di tengah inflasi dan perubahan teknologi. Terus? Soal pentingnya mikir kritis dan berani beda dari konsensus. Soal gimana evaluasi resiko versus peluang secara lebih dalam. Dan soal peran aset digital di masa depan.
itu sebenarnya berlaku buat siapa aja. Buat siapa aja? Gimana maksudnya? Ya, buat Anda yang ngelola bisnis kecil, yang lagi ngerencanain keuangan pribadi, atau sekedar nyoba pahamin arah pergeseran nilai dalam lanskap ekonomi global yang terus berubah ini. Konsepnya universal. Ini jadi munculin pertanyaan penting buat kita semua ya. Gimana sih kita seharusnya ngevaluasi ide-ide yang benar-benar radikal atau non-konsensus? Pertanyaan bagus. Apalagi kalau ide itu datang dengan klaim gede, tapi juga bertentangan kuat sama apa yang dianggap kebijaksanaan umum atau praktik terbaik. Di dunia yang banjir informasi dan opini ini, gimana kita bedain antara peluang asli yang mungkin disalahpahami banyak orang sama sekedar spekulasi beresiko tinggi yang lagi ngetren aja? Wah, itu pertanyaan. Nggak ada jawaban gampangnya ya. Tapi mungkin langkah pertamanya ya kayak yang disalangin Saylor tadi. Do the work. Belajar dulu ya? Ya. Luangin waktu buat paham secara mendalam dulu sebelum bikin opini. Nggak peduli kita setuju atau nggak pada akhirnya. Pahami dulu argumennya dari berbagai sisi. Oke. Dan sebagai penutup nih, kami pengen ninggalin Anda dengan pertanyaan provokatif. Diadaptasi langsung dari Michael Saylor. Pertanyaan buat Anda renungkan secara pribadi. Apa pertanyaannya? Apakah kondisi Anda, entah itu perusahaan Anda, bisnis Anda, atau bahkan strategi finansial pribadi Anda, menciptakan sebuah kebutuhan untuk tahu, need to know, tentang Bitcoin dan pergeseran menuju modal digital ini? Kalau Anda nulis cerita tentang peran Bitcoin dalam perjalanan finansial Anda 5 atau 10 tahun dari sekarang, kira-kira apa yang bakal Anda tulis?